Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berbagi apa yang sudah saya dapatkan dari program Guru Belajar seri AKM tingkat SD. Apa itu? Saya akan berbagi tentang daftar tanya jawab kebijakan ujian nasional UN ya. Apa saja sih yang akan kita bahas? Ada 16 pertanyaan yang akan kita bahas ya. Yuk kita simak satu persatu. Yang pertama, apa kebijakan baru tentang UN? Nah, jawabannya adalah mulai tahun 2021, UN akan diganti dengan asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Kedua asesmen baru ini dirancang khusus untuk fungsi pemetaan dan perbaikan mutu pendidikan secara rasional. Yang kedua, mengapa 2020 akan menjadi tahun terakhir bagi UN? Jawabannya adalah, pertama, UN lebih banyak berisi butir-butir yang mengukur kompetensi berpikir tingkat rendah. Hal ini tidak sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang lebih relevan dengan abad 21 sebagaimana tercermin dalam kurikulum 2013. Ada juga alasan keduanya. UN kurang mendorong guru menggunakan metode pengajaran yang efektif untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Dan alasan ketiganya adalah UN kurang optimal sebagai alat untuk memperbaiki mutu pendidikan secara nasional. Pertanyaan ketiga, apa akan mengganti UN? Maksudnya AKM ya. Asesmen kompetensi pengganti UN ini mengukur kompetensi bernalar yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di berbagai konteks, baik personal maupun profesional. Nah, saat ini kompetensi apa saja yang akan diukur masih dikaji. Namun contohnya adalah kompetensi dalam literasi dan juga numerasi. Ketiga, tanpa UN, bukankah siswa kurang termotivasi untuk belajar? Nah, menggunakan ancaman ujian untuk mendorong belajar akan berdampak negatif pada karakter siswa. Jika dilakukan terus-menerus, justru siswa nanti akan menjadi malas belajar ya jika tidak ada ujian. Dengan kata lain, siswa menjadi terbiasa belajar sekedar untuk mendapatkan nilai baik dan menghindari nilai jelek. Hal ini membuat siswa lupa akan kenikmatan intrinsik yang bisa diperoleh dari proses belajar itu sendiri. Padahal, motivasi belajar intrinsik inilah yang justru sangat perlu dikembangkan agar siswa menjadi pembelajar sepanjang hayat. Nah, yang kelima, tanpa UN, apakah siswa tidak menjadi orang yang kurang gigih? Tentu tidak ya, karena apa? Butuh waktu bertahun-tahun untuk bisa membuat sifat seperti kegigihan ini menjadi bagian dari karakter siswa. Jadi bukan karena tidak ada UN kemudian siswa kurang gigih. Kemudian, mengapa hanya difokuskan pada literasi dan numerasi? Karena keduanya adalah kompetensi yang sifatnya general dan mendasar. Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa guru diharapkan berinovasi, mengembangkan kompetensi siswa melalui berbagai pelajaran, melalui pengajaran yang berpusat pada siswa. 7. Apakah berarti pelajaran selain bahasa dan matematika tidak penting? Fokus asesmen adalah kompetensi berpikir, sehingga pengukuran tidak sekadar mencerminkan prestasi akademik pada pelajaran bahasa Indonesia dan matematika saja. Seharusnya dikembangkan juga pada berbagai mata pelajaran. Yang kedelapan,
Jika apa yang diukur tidak terikat pada konten kurikulum, bagaimana kaitan antara asesmen ini dengan standar pendidikan? Nah, asesmen ini tidak terikat secara erat dengan konten kurikulum, namun tidak berarti bahwa asesmen ini sama sekali terlepas dari kurikulum. Pada prinsipnya, penguasaan kurikulum secara utuh hanya bisa dinilai oleh guru menggunakan sumber informasi yang beragam dari interaksi sehari-hari dengan siswa. 9. Siapa yang akan menjadi peserta asesmen pengganti UN? Nah, yang akan jadi pesertanya adalah di pertengahan jenjang sekolah. Kalau di sini dikatakan kelas 4 untuk SD, 8 untuk SMP, dan kelas 11 untuk SMA. Tapi yang saya dapat di guru belajar di materi seri AKM-nya itu kelas 5 ya. Tapi kalau di web Kemendikbud di sini pas tanya jawab ditulisnya kelas 4. 10. Apakah perubahan ini berdampak pada siswa SD? Nah, tentunya sangat berdampaknya karena dulu di SD tidak ada UN. Nah, sekarang untuk asesmen kompetensi minimum ini SD diadakan ya, seperti itu. Tapi asesmen baru ini tidak menjadi beban tambahan bagi siswa karena asesmen baru ini dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Yang ke-11, tanpa UN bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan? Nah, perlu dipahami bahwa UN itu sendiri bukan merupakan standar. Nah, jadi UN akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen ini nanti akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di setiap daerah. 12. Jika tidak terikat pada konten kurikulum, apakah asesmen ini akan menjadi tambahan beban bagi siswa atau guru di luar kurikulum yang ada? Nah, tentunya ini bukan beban tambahan ya. Seperti yang telah disebutkan bahwa literasi dan numerasi bisa dan perlu dikembangkan melalui semua mata pelajaran. 13. Jika digunakan untuk menilai efektivitas sekolah, apakah asesmen baru tidak berdampak negatif pada siswa? Nah, dampaknya akan dimitigasi melalui berbagai cara ya. Bisa dengan rancangan kebijakan yang menekankan pada pemberian dukungan dan sumber daya sesuai kebutuhan. Ya, kemudian 14. Dampaknya apa nih asesmen baru bagi siswa? Asesmen pengganti UN ini akan dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Ya, dirancang agar tidak memiliki konsekuensi bagi siswa. Asesmen ini tidak akan menjadi beban tambahan bagi siswa di luar beban belajar normal yang sudah dijalani. 15. Apa dampak asesmen bagi guru dan sekolah? Nah, dampaknya seperti ini ya. Analisis dan laporan hasil asesmen kompetensi akan dibuat agar bisa dimanfaatkan guru dan sekolah untuk memperbaiki proses belajar mengajar. Jadi, dengan adanya asesmen ini, kita bisa memperbaiki proses belajar mengajar yang ada di sekolah kita. Seperti itu. Nah, hasil asesmen ini akan digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan sekolah. Seperti itu. Terakhir, apa dasar hukum mengganti UN sebagai asesmen baru? Dan maksudnya dengan asesmen baru. Jadi UN diganti dengan asesmen baru. Dasar hukumnya ada di Undang-Undang Sisdiknas. Ya, seperti ini. Kemudian asesmen mengganti UN ini akan menjadi instrumen untuk melayani fungsi tersebut, fungsi evaluasi mutu sistem pendidikan nasional. Nah, AKM atau AN, asesmen nasional, ini juga dilakukan untuk sampel saja ya, jadi tidak untuk semua siswa yang ada di satuan pendidikan tersebut. Jadi ada 16 pertanyaan ini. Sumber dari daftar tanya jawab ini ada pada link berikut ya, nanti ada di deskripsi jika ingin di print atau di download atau dibaca-baca lagi, ada di deskripsi dari video ini. Sekian yang bisa saya
bagikan. Terima kasih.